lagi kita dalam pujian dan kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, hari ini Lause Ana mau mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak ikut berdoa ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, di mana pada hari ini kami masih bisa memuji Engkau dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dan anak-anak juga yang ada di rumah, supaya anak-anak semakin taat dan menjadi anak yang baik, walaupun mereka tidak bisa datang ke gereja. Terima kasih Bapak. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah anak-anak, kita mau memuji Tuhan yang ada di buku KPPK ya. Kita buka nomor 345. Meski sedikit ia berkenan. Anak-anak ikut memuji Tuhan walaupun di rumah. Ladang yang sudah menguning, adakah yang menuai? Dengar Tuhan memanggilmu, bekerjalah untuknya. Meski sedikit yang berkenan, menyanyi lagu yang kedua, Oh Yesus Aku Berjanji. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau, Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, takut berperan, Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup dalam dunia, selalu dekatmu. Wah
Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam video pembelajaran firman Tuhan. Ya, minggu ini kita akan belajar yaitu dari kitab Wahyu pasal yang keempat tentang 24 tua-tua. Nah, namun sebelumnya mari kita berdoa. Oke? Kita berdoa dulu. Gimana cara berdoa? 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami dapat bersama-sama menyaksikan video pembelajaran firman Tuhan. Ya Tuhan, pertama-tama kami mohon kiranya Engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan untuk waktu ini dalam tangan-Mu, Engkau yang memimpin. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal yang keempat tentang 24 tua-tua. Nah, kita bersyukur kita akan melewati tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun Tuhan 2021. Nah, tahun 2020 ini begitu banyak kejadian yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi. Seperti COVID-19. Pak Rudi mendengar berita bahwa yang mati sekarang sudah mencapai 1.100.000 orang yang meninggal dunia karena COVID-19. Nah, kita bersyukur Tuhan sampai sekarang masih memelihara kita. Sehingga kita dapat bertemu dalam video ini, dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan kita masih dalam perlindungan dari Tuhan Yesus. Nah, siapakah itu tua-tua? Ada 24 tua-tua. Nah, tua-tua itu pada zaman perjanjian lama ya, tua-tua itu mereka adalah pemimpin atau wakil-wakil dari orang-orang Yahudi yang memimpin orang-orang Yahudi. Nah, mereka adalah orang yang terpandang, orang yang terpelajar, orang yang punya kedudukan di masyarakat. Tidaklah mudah untuk menjadi tua-tua, ya. Bukan hanya mereka dipandang dari kepintaran mereka, ya, kedudukan mereka, dan juga mereka akan dilihat tentang keluarga mereka. Jadi tidaklah mudah untuk menjadi seorang tua-tua. Nah, kalau kita lihat di surat Wahyu itu digambarkan ya, ada 24 tua-tua. Ya, mereka adalah mewakili orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus? Nah, orang-orang kudus adalah orang-orang yang sudah dibeli dengan darah Tuhan Yesus. Orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Nah, ke-24 tua-tua itu kalau kita membaca dari kitab Wahyu, mereka itu memuji Tuhan. Apa? Memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang layak kita sembah dan yang layak kita puji. Ya. Nah, kalau manusia kita bilang dia memang pintar, tidak kita bilang pintar, tapi manusia tidak layak disembah. Hanya yang disembah adalah Tuhan Yesus. Nah, karena kita lihat, nah Tuhan Yesus bukan hanya patut disembah, itu dikarenakan Dia adalah penyelamat kita. Dia yang menolong kita. Yang seharusnya kita mati dalam dosa, dilempar dalam neraka, kita ditolong oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menolong kita? Yaitu Tuhan Yesus, masih ingat, minggu-minggu ini adalah Minggu Natal. Tuhan Yesus datang ya, dalam rupa manusia. Dilahirkan di kandang yang hina. Dia menjelma menjadi manusia, rela meninggalkan
kemuliaannya di surga menjadi seorang manusia. Dan dia lahir melalui perawan Maria. Hal ini tidak mungkin terjadi ya kalau secara manusia, tetapi karena dia adalah Tuhan Yesus, dia dikandung dari kekuasaan Roh Kudus, maka Tuhan Yesus dapat lahir dari perawan Maria. Nah, anak-anak lahir, pastilah anak-anak tahu tempatnya di mana. Kenapa tahu? Karena orang tuanya akan memberitahukan. Seperti Pak Rudi. Pak Rudi lahir di Pontianak tanggal 22 September 1983. Jadi bisa tahu, oh di Pontianak. Nah, tetapi kamu lihat, Tuhan Yesus tidak ada tempat untuk dibaringkan. Karena dia dilahirkan di sebuah kandang ternak. Jadi bagaimana Tuhan Yesus baring? Itu diletakkan oleh Maria dan Yusuf di dalam palungan. Di mana? Di palungan. Dia menjadi paling rendah. Padahal Tuhan Yesus di surga, dia dipuji, disembah oleh orang-orang kudus yang diwakili oleh 24 tua-tua. Kalau digambarkan dalam kitab Wahyu. Nah, jadi Tuhan Yesus waktu dia bayi dibaringkan di palungan. Di mana? Di palungan yang terbuat, kalau kita melihat perjanjian lama, palungan itu terbuat dari batu yang sangat dingin, ya. Batu itu dingin kalau malam. Jadi Tuhan Yesus, kamu lihat, ya, dia meninggalkan kemuliaannya yang dipuji-puji di surga, yang disembah di surga, dia datang ke dalam wujud manusia untuk menyelamatkan kita semua. Nah, Tuhan Yesus, dia hidup di tengah-tengah manusia, dia menjadi tukang kayu. Kenapa tukang kayu? Karena bapaknya Yusuf adalah tukang kayu. Ya. Dan kalau kita kembali pada Tuhan Yesus berusia 30 tahun, dia mulai terjun dalam pelayanan. Ya, dia mulai melayani, mengajar, dan juga dia melakukan mujizat, dan pada akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib menggantikan kita yang seharusnya kita yang dihukum oleh Allah. Tetapi Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Nah, oleh karena itulah ya, di kitab Wahyu digambarkan Tuhan Yesus, dia disembah, dia dipuji-puji oleh 24 tua-tua. Mereka adalah orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan Yesus. Mati dengan memelihara iman, ya, mati dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita sangat bersyukur ya. Kenapa bersyukur? Karena Yesus telah memilih kita menjadi orang percaya kepadanya melalui apa? Injil yang kita dengar. Kalau kita ke sekolah minggu, ke gereja, kita dengarkan Injil, nah itulah yang membuat kita percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita membaca pada ayat 7, Injil itu ya, itu digambarkan oleh yang menuliskan kitab Wahyu, ya, digambarkan adalah rupa binatang. Yang pertama kalau kita baca dalam kitab Wahyu ayat 7, binatangnya itu adalah singa. Apa? Singa. Singa itu melambangkan Injil Matius. Ya, ingat ya, singa melambangkan Injil Matius. Karena silsilah Tuhan Yesus itu dimulai dari putra Daud. Daud adalah raja dari bangsa Yahudi. Nah, di situ kalau kita melihat Yesus digambarkan atau Matius ya digambarkan dengan rupa singa karena Yesus adalah apa? Keturunan raja ya. Singa itu adalah apa? Raja rimba ya, raja hutan, raja rimba. Yang kedua, lembu. Lembu itu untuk membajak, untuk bekerjanya. Tuhan Yesus selama dia hidup melayani 3,5 tahun di muka bumi ini, dia terus mengajar, terus bekerja. Dia
Dia seperti membajak seperti lembu. Nah, itu adalah lambang dari Injil Markus. Kalau kita membaca Injil Markus, tidak ada 40 kali mengatakan bahwa segera, segera, segera. Ya, itu adalah lambang dari Injil Markus. Yang ketiga, manusia. Manusia itu melambangkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, jadi dia manusia. Kalau kita melihat, kalau kita baca dari Injil Lukas, mengatakan dia adalah putranya Adam. Kenapa? Karena dia dilihat dari sisi kemanusiaan Tuhan Yesus. Dan keempat, seperti burung Raja Wali. Itu burung Raja Wali adalah burung yang terbang paling tinggi karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita mau membaca dari Injil Yohanes, mengatakan Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah gembala yang baik dan seterusnya. Ada 7 kata aku. Aku adalah di kitab atau di Injil Yohanes. Nah, pada saat kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ya, kita harus sungguh-sungguh mempunyai sikap yang baik, sikap yang hormat memuji Tuhan seperti yang digambarkan oleh keempat makhluk tersebut. Nah, keempat Injil itu menggambarkan apa? Kehidupan Tuhan Yesus dari dia lahir, dari dia melayani sampai dia mati dan dikuburkan dan dia bangkit serta menampakkan diri. Itu adalah Injil dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kita membaca lagi dari Wahyu pasal 4 ayat 8, itu menggambarkan, ya, kalau kita membaca 4 ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelahnya, di dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Artinya apa? Bapa kudus, Putra kudus, Roh Kudus kudus. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang satu, tetapi Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Nah, kalau kita mau baca lagi ayat 11, dikatakan, Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, kita melihatnya di situ, ya, yang menuliskan kitab Wahyu itu mengatakan Tuhan Yesus layak kita sembah. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita ke gereja? Apakah kita berdoa kita begini, main sekekuan? Kalau kita berdoa main-main? Enggak, ya. Anak-anak kalau dengar firman Tuhan, anak-anak harus menaruh rasa hormat yang tinggi seperti yang dilakukan oleh ke-24 tua-tua. Dengan sikap yang hormat, sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, dan firman itu kamu jalankan, dan Tuhan Yesus pasti akan memberkati kehidupan anak-anak. Ya, jangan lupa ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang ke-24 tua-tua yang melambangkan siapa? Melambangkan orang-orang kudus yang menyembah Allah dengan sangat hati-hati, dengan hormat. Anak-anak datang ke gereja jangan sembarangan, harus dengan hormat. Jangan ke gereja, kenapa ke gereja? Karena ada ayunan, karena ada main-main, ada makanan. Nggak boleh, ya. Harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan tujuan yang benar. Oke, nah mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami sudah belajar firman Tuhan tentang ke-24 tua-tua yang dengan hormat, dengan penuh hikmat memuji memuliakan Engkau, karena Engkau adalah yang layak kami sembah. Dan Tuhan Yesus adalah Allah kami, adalah penyelamat kami, sebagai Allah 100% menjelma menjadi manusia 100%, dan hidup serta disalib dan dikuburkan dan bangkit, dan memberikan kami pengharapan bahwa kami akan bersama-sama dengan Dia kelak di surga. Terima kasih Bapa di surga.
mendengarkan semua ini, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.